Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Namanya kadang diucapkan Ghazali, 2Z, artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah beliau adalah tukang pintal benang wol. Sedang yang lazim ialah Ghazali, 1Z, diambil dari kata Ghazalah nama kampung kelahirannya. Beliau lahir di Tus, Khurasan, Iran, dekat Mashhad sekarang, pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Beliau dan saudaranya, Ahmad, ditinggal yatim pada usia dini. Pendidikannya dimulai di Tus. Lalu, Al-Ghazali pergi ke Jurjan. Dan sesudah satu periode lebih lanjut di Tus, beliau ke Naisabur, tempat beliau menjadi murid Al-Juwaini Imam Al-Haramain hingga meninggalnya yang terakhir pada tahun 478 Hijriah 1085 Masehi. Beberapa guru lain juga disebutkan, tapi kebanyakan tidak jelas. Yang terkenal adalah Abu Ali Al-Farmadi. Al-Ghazali adalah ahli pikir ulung Islam yang menyandang gelar, pembela Islam, atau disebut Hujatul Islam, hiasan agama, atau disebut Zainuddin, samudra yang menghanyutkan, atau disebut Ahrun Mugrik, dan lain-lain. Riwayat hidup dan pendapat-pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pengarang baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa dunia lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu sudah selayaknya bagi para pemikir generasi sesudahnya dapat mengkaji hasil pemikiran orang-orang terdahulu sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran baru. Sebelum meninggal ayah Al-Ghazali berwasiat kepada seorang ahli tasawuf temannya, supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Setelah ayahnya meninggal, maka hiduplah Al-Ghazali di bawah asuhan ahli tasawuf itu. Harta pusaka yang diterimanya sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri bertenun kain bulu wol. Di samping itu, selalu mengunjungi rumah para alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian para ulama itu maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya beliau dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, beliau diutus oleh Nizamul Mulk untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, yang didirikan di Baghdad. Beliau menjadi salah satu orang yang terkenal di Baghdad, dan selama 4 tahun beliau memberi kuliah kepada lebih dari 300 mahasiswa. Pada saat yang sama, beliau menekuni kajian filsafat dengan penuh semangat lewat bacaan pribadi dan menulis sejumlah buku. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada usia 34 tahun beliau diangkat menjadi pimpinan, rektor Universitas Nizamiyah. Selama menjadi rektor, beliau banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang fiqh, ilmu kalam dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, Ismailiyah dan filsafat. Al-Ghazali telah mengarang sejumlah besar kitab pada waktu mengajar di Baghdad, seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz dan Al-Halasah fi Ilmil Fiqh. Seperti juga kitab-kitab Al-Munkil fi Ilmil Jadal, Mahuds Al-Hilaf, Lubab Al-Nadar, Tahsin Al-Mahis dan Mabadi, Wal Gayat fi Fanil Hilaf. Sekalipun mengarang beliau tidak lupa berpikir dan meneliti hal-hal di balik hakikat. Beliau tidak ragu-ragu mengikuti ulama yang benar, yang tidak seorang pun berpikir mengenai kekokohan kesahannya atau untuk meneliti sumber pengambilannya. Pada waktu itu beliau juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 488 Hijriah, beliau mengisolasi diri di Makkah lalu ke Damaskus untuk beribadah dan menjalani kehidupan sufi. Beliau menghabiskan waktunya untuk halwat, ibadah dan itikaf di sebuah masjid di Damaskus. Berzikir sepanjang hari di menara. Untuk melanjutkan takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau pindah ke Baitul Maqdis. Dari sinilah beliau tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah haji. Dengan segera beliau pergi ke Makkah, Madinah dan setelah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinggalkanlah kedua kota tersebut dan menuju ke Hijaz.
Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan berpuluh-puluh tahun dan setelah memperoleh kebenaran yang hakiki pada akhir hidupnya, beliau meninggalkan dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau tanggal 19 Desember tahun 1111 Masehi, di hadapan adiknya, Abu Ahmadi Mujiduddin. Beliau meninggalkan 3 orang anak perempuan sedang anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia semenjak kecil sebelum wafatnya, Al-Ghazali, karena itulah beliau diberi gelar, Abu Hamid, Bapak si Hamid.